Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas terjemah Fauriyah kedua, saya Miftahul Khair dari kelas 6C akan menerjemahkan salah satu video berbahasa Arab yang berisikan khobar tentang corona yang datang dari TV Dubai. Selamat datang di TV Dubai dengan berita terkini seputar corona. Kementerian Dalam Negeri juga sangat melarang adanya sekerumunan orang. Kemudian, jika ingin bepergian menggunakan mobil, maka penumpang harus dibatasi, yaitu tidak boleh lebih dari 3 orang. Dihimbau juga agar tidak pergi ke rumah sakit, kecuali untuk keperluan-keperluan mendesak. Mereka juga mengeluarkan aturan agar tidak menggunakan angkutan-angkutan umum seperti taksi dan lain sebagainya. Dan bagi yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi, bahkan bisa dipenjarakan. Nah, kemudian untuk jangka 2 minggu, setiap negara akan ditinjau dan dievaluasi kembali. Hal ini sebagai respon terhadap tindakan pencegahan munculnya virus corona baru. Dalam suatu pernyataan, Otoritas Umum Penerbangan Sivil mengatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku untuk penerbangan bulanan. Dan evaluasi darurat untuk tindakan pencegahan COVID-19 ini berdasarkan rekomendasi dari Departemen Kesehatan Perlindungan Masyarakat. Kemudian, penerbangan sivil mengatakan bahwa mereka akan membuat persyaratan baru untuk pemeriksaan dan suatu proses isolasi guna mengamankan penumpang kapal dan para petugas bandara dari pertemuan yang berpotensi menularkan COVID-19 tersebut. Nah, Raja Salman bin Abdul Aziz memutuskan untuk memperlakukan jam malam di seluruh kerajaan Arab Saudi guna pencegahan penularan COVID-19 yang dimulai dari hari Senin jam 7 sore sampai jam 6 pagi selama 3 minggu. Dan dari kantor berita Arab Saudi mengabarkan adanya himbauan dari kerajaan Arab Saudi untuk tetap tinggal di rumah selama waktu yang tidak ditentukan. Kemudian masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal di rumah jangan sampai keluar rumah kecuali untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Kementerian Kesehatan Kuwait juga mengumumkan bahwa yang terdaftar terpapar dalam COVID-19 mencapai 189 orang selama 24 jam. Sedangkan Menteri Kesehatan Bahrain juga mengumumkan adanya kematian seseorang yang berusia 51 tahun yang mengidap penyakit COVID-19 tersebut. Selanjutnya, di wilayah-wilayah yang berpenduduk Islam yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan keislaman juga dihimbau sementara waktu ini untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa yang dimulai dari hari ini hingga pemberitahuan selanjutnya. Pemerintah Suriah juga mengumumkan orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Begitu juga Irak. Irak pun mengumumkan tentang orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Salah satu upaya pencegahan COVID-19 di Italia yaitu dihimbau untuk selalu waspada setelah 651 orang meninggal dunia dan 5.560 orang masih dalam tahap perawatan. Hal ini terjadi dalam jangka waktu 24 jam. Kemudian di Perancis juga mengeluarkan undang-undang yang harus dipatuhi, yaitu berkenaan dengan kondisi darurat saat ini. Bahkan pemerintah juga diminta untuk memperpanjang masa darurat sampai pertengahan April mendatang. Setelah angka kematian mencapai lebih dari 1.700 orang dan 28.000 orang terinfeksi, Angela Merkel juga dikarantina setelah melakukan kontak langsung dengan seorang dokter yang juga terpapar COVID-19. Dan adapun yang tercatat terkena atau terinfeksi COVID-19 ini berjumlah 1.948 orang dan meninggal dunia sekitar 55 orang.
Pemerintah Cina mengatakan tidak ada penduduk lokal yang terinfeksi COVID-19. Namun, otoritas kesehatan mengabarkan bahwa ada 39 orang yang terinfeksi COVID-19 dan 9 meninggal dunia. Semuanya ini berasal dari Wuhan. Kemudian daftar COVID-19 di Korea Selatan mengalami penurunan, yaitu 64 meninggal sehingga total keseluruhan mencapai hampir 9.000 orang. Di sini Jepang juga memiliki tempat untuk memberlakukan karantina selama 14 hari bagi siapa saja yang baru datang dari luar negeri. Hal ini diberlakukan setelah korban mencapai 1.078 orang dan yang sembuh sebanyak 60 orang hingga saat ini. Menteri Australia menghimbau untuk menutup semua akses masuk dalam negeri, termasuk menutup tempat-tempat ibadah dan restoran setelah ribuan orang terinfeksi COVID-19, serta menghimbau masyarakat untuk menghindari perkumpulan seperti pantai dan sejenisnya. Ketua Menteri juga mengumumkan mulai Kamis mendatang diwajibkan untuk isolasi selama 4 minggu untuk meminimalisir penduduk yang terinfeksi COVID-19. Dan pada akhir pertemuan internasional yang membahas tentang bagaimana sih proses penanganan COVID-19 tersebut, Otoritas Kesehatan Prancis mengabarkan dalam sebuah pernyataan tentang setidaknya ada 7 negara di Eropa yang menguji kemungkinan pengobatan untuk virus tersebut, di antaranya Belgia, Inggris, Perancis, Spanyol, Belanda, dan Jerman. Hal ini di bawah pengawasan organisasi internasional. Sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan seputar berita COVID-19. Terima kasih dan sampai jumpa. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.